Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ira. Kali ini kita akan membahas latihan soal-soal kimia untuk kelas 10 di semester 2. Tapi sebelum itu, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian like, comment, and share. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ada soal seperti ini. Pertanyaannya, dari data tersebut, pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan non-elektrolit berturut-turut adalah larutan yang mana? Jika nyala lampunya terang dan gelembungnya banyak, itu artinya elektrolitnya tergolong ke dalam elektrolit kuat. Sementara jika nyala lampunya redup ataupun tidak nyala dan gelembung elektrodenya sedikit ataupun tidak ada, itu berarti bisa jadi elektrolitnya lemah. Sementara kalau nyala lampunya tidak menyala sama sekali dan tidak terdapat gelembung pada elektroda, berarti itu adalah non-elektrolit. Sekarang kita identifikasi bersama-sama. Larutan yang pertama, dia menyala terang. Menyala terang berarti bisa jadi dia elektrolit kuat. Ditambah gelembungnya banyak. Nah, berarti betul dia termasuk ke dalam elektrolit kuat. Selanjutnya, nyalanya redup. Tapi gelembung elektrodanya ternyata banyak. Nah, ini bisa ada yang bisa terkategorikan dia elektrolitnya kuat, tapi mungkin tidak sekuat larutan yang pertama, karena larutan pertama itu nyala terang sekali. Jadi untuk yang nomor 2, larutan 2 itu bisa dikatakan elektrolitnya sedikit kuat, atau bisa kategorikan lemah sajalah. Kemudian di sini larutan yang ketiga, nyala lampunya tidak menyala dan gelembungnya ada sedikit. Nah, jelas kalau di sini dikatakan elektrolitnya lemah, lebih lemah dari larutan yang kedua. Dan yang terakhir nomor 4, nyala lampunya tidak menyala dan gelembungnya pun sama-sama tidak ada. Berarti ini termasuk ke dalam larutan non elektrolit. Sekarang yang ditanyakan adalah pasangan yang termasuk ke dalam elektrolit kuat dan non-elektrolit berturut-turut. Kita sebutkan dulu yang termasuk elektrolit kuat, baru yang keduanya elektrolitnya yang non-elektrolit. Nah, berdasarkan hasil identifikasi yang tadi, yang ini, berarti yang kuat itu adalah larutan pertama, dan larutan yang non-elektrolit itu adalah larutan yang keempat. Ya, jadi jawabannya adalah larutan 1 dan 4. Soal selanjutnya yaitu suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik bila larutan tersebut mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion yang bergerak itulah yang menghantarkan listrik dari satu elektroda ke elektroda lain, sehingga nanti bisa membuat lampu menyala dan terdapat gelembung-gelembung gas di elektroda dalam uji daya hantar listrik. Sekarang kita perhatikan soal berikut, yaitu ada data fisik untuk senyawa A dan senyawa B. Senyawa A itu punya titik lelehnya -25 dan kelarutan dalam air dia tidak larut. Sementara daya hantarnya senyawa A tidak dapat menghantarkan. Senyawa B, titik lelehnya 3000 derajat Celcius, kelarutannya dia larut, dan daya hantar listriknya dia menghantarkan. Pertanyaannya, jenis ikatan senyawa yang terdapat dalam senyawa A dan senyawa B secara berturut-turut adalah. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu baik senyawa A maupun senyawa B. Nah, untuk senyawa A, dia punya titik lelehnya rendah. Nah, untuk -25 derajat Celcius berarti dia menunjukkan adanya ikatan kovalen. Bisa ikatan kovalen polar ataupun ikatan kovalen nonpolar. Kita lihat dari kelarutannya sekarang. Untuk kelarutannya ternyata dia tidak larut
dan daya hantar listriknya pun dia tidak dapat menghantarkan. Maka kalau demikian, untuk senyawa A itu merupakan ikatan kovalen non-polar. Selanjutnya untuk B, tinggi sekali ya, di atas 1000. Maka kita bisa menebaknya ini adalah ikatan ion. Dan ternyata dilihat dari kelarutannya didukung, karena dia kelarutannya dia larut dalam air dan dapat menghantarkan listrik. Berarti betul bahwa senyawa B memiliki ikatan ion. Jadi jawabnya adalah untuk senyawa A memiliki ikatan kovalen non-polar, sementara senyawa B memiliki ikatan ion. Untuk soal yang ini, tentukan bilangan oksidasi atau bilox N dalam HNO3. Maka kita menjawabnya, syaratnya adalah kita harus tahu dulu bilox O dan bilox H. Cara mencari bilox N yaitu kita harus menjumlahkan bilox keseluruhannya, bilox H tambah bilox N tambah bilox O, yang mana total keseluruhan adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini HNO3 tidak memiliki muatan, baik plus ataupun minus. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang namanya bilox O itu seharga min 2. Kayak kita tuliskan aja ya, di atasnya adalah biloxnya, di bawah adalah jumlah biloxnya. Nah, karena atom O-nya ada 3, jadi bilox O-nya min 2 dikali 3, maka akan sama dengan min 6. Dan kalau kita totalkan, HNO3 itu biloxnya seluruhnya akan sama dengan 0 tadi, karena tidak ada muatan di HNO3. Lalu bilox H, sesuai dengan aturan juga, bilox H kita ketahui dia sebanyak atau sebesar positif 1 dalam senyawa. Dan karena ada 1, bilox H-nya berarti 1 kali plus 1, jadi plus 1. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Bilox H-nya plus 1 ditambah berapa dikurangi 6 akan sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya 5. Maka plus 5 inilah yang merupakan bilox dari N, yaitu positif 5. Soal selanjutnya adalah di antara larutan H2SO4 1M dan larutan H2SO4 0,1 M, manakah larutan yang diharapkan dapat menghantarkan listrik paling baik? Nah, berarti kita harus mengukurnya berdasarkan daya hantar listrik. Daya hantar listrik itu dipengaruhi oleh jumlah ion dan konsentrasinya. Jadi rumusnya adalah daya hantar listrik sama dengan jumlah ion dikali molaritasnya. Sementara ini keduanya senyawanya sama ya, H2SO4 dan H2SO4, berarti jumlah ionnya adalah sama. Maka yang membedakan hanya konsentrasinya saja. Di sini konsentrasi 1 M, 1 molar. Yang ini yang kedua 0,1 molar. Jelas konsentrasi yang lebih besar terdapat pada H2SO4 1M. Sehingga larutan yang dapat diharapkan menghantarkan listrik paling baik adalah H2SO4 1M. Karena konsentrasi molaritasnya lebih besar. Ya, demikian pembahasan beberapa soal kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami soal-soal yang sudah dibahas tadi ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.